Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas telah digelar di banyak daerah di Indonesia. Meskipun masih digelar secara terbatas, siswa-siswi menyambut baik diselenggarakannya PTM itu. Namun tentunya proses pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas itu dilakukan? Simak pembahasannya bersama Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Kestri Mehar Ankes, Satgas Penanganan COVID-19 Bagian Perlindungan Tenaga Kesehatan, kemudian anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori. Kami buka line telepon juga untuk Anda di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Saya Swiryo akan bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi Dr. Kestri. Halo Dok. Selamat pagi ya, salam sehat sama kita semua. Salam sehat, saya sebut juga Pak Isa Ansori. Halo, selamat pagi Pak Isa Ansori, sehat selalu ya. Sehat selalu, sehat dokter. Sehat, selamat pagi, salam kenal. Baik, dan pendengar siaran ini Anda juga dapat simak melalui sosial media Elsinta ya, kanal media sosial Elsinta ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Juga Anda bisa tanyakan mengenai tema kita pagi ini terkait dengan kesiapan PTM ya dalam tetap menjalankan protokol kesehatan bagi siswa-siswi dalam PTM. Anda bisa tanyakan di kolom komentar di sosial media tersebut. Saya langsung sapa dulu. Tadi sudah saya sapa Pak Isa Ansori. Biasanya hanya telepon, sekarang saya bisa bertemu langsung tatap muka ya secara. Kemudian Dr. Kestri. Saya ke Dr. Kestri terlebih dahulu. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tatap muka, utamanya dalam protokol kesehatan, Dok? Ya, urgensinya atau apanya nih, peraturan ketatnya? Iya, yang harus diperhatikan oleh para siswa tentunya ya, dalam pembelajaran tatap muka. Adapun yang harus diperhatikan ya dalam penyelenggaraan PTM ya atau pertemuan tatap muka ini, kita berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Mendagri ya, nomor 3/KB 2021 nomor 384, di mana dia menyatakan bahwa adapun penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus COVID-19 ini disebut juga dalam surat keputusan bersama dengan 4 menteri. Berikut 5 ketentuan yang harus diperhatikan dalam PTM terbatas ini. Yang pertama, satuan pendidikannya itu ada SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI, dan program kesetaraan. Dalam pembelajaran itu harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas atau sekitar 50%. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, adanya shift yang menentukan jumlah hari dan jumlah PTM terbatas. Jadi shift-shiftan dibagi. Misalnya jumlah siswanya 30 nih, yang masuk hanya 15 yang akan masuk lagi nanti dibuat shift. Jadi tidak sekaligus seperti yang poin 1 tadi ya. Kemudian poin ketiga yang harus diperhatikan, siswa, guru, serta orang yang berada di lingkungan satuan pendidikan wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang harus menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau cairan pembersih atau hand sanitizer ya. Itu yang paling penting. Jadi selain menjaga jarak, adanya shift. Yang ketiga, prokes ketat, disiplin prokes. Yang keempat, kita harus mengetahui kondisi medis dari siswa, guru, dan orang yang berada di lingkungan tersebut atau lingkungan pendidikan ya. Harus dalam kondisi sehat. Jadi mereka yang berada di lingkungan sekolah itu harus dalam kondisi sehat. Jika mengidap penyakit lain, misalnya ada menderita penyakit-penyakit lain, itu harus terkontrol dan tidak boleh ada yang memiliki gejala COVID-19. Itu harus ditekankan. Yang poin terakhir adalah siswa, guru, dan orang yang berada di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan disarankan untuk membawa makanan atau minuman masing-masing ya.
dengan menunya masing-masing lah, jadi tidak ada tempat makanan yang dibuka. Dan untuk orang tua siswa juga diharapkan menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, dan pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Nah, apabila semua itu 5 poin dapat diikuti, menurut surat ini bahwasannya itulah yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTM tersebut. Iya, baik. Saya ke Pak Isa. Pak Isa, PPTM kan sekarang sudah sebagian sudah melaksanakan ya, sebagian wilayah di Indonesia sudah melaksanakan. Sejauh ini adakah laporan mengenai mungkin adakah yang terpapar dari pembelajaran tatap muka dilangsungkan ini, Pak Isa? Kalau laporan langsung sampai hari ini tidak ada. Dan proses PTM berjalan sesuai yang disebutkan oleh peraturan SKB 4 Menteri, kemudian instruksi Kemendagri juga bahwa yang tidak boleh kan level 4 dan level 3 sampai level 1 dibolehkan dengan syarat-syarat yang seperti yang disebutkan tadi. Saya kira sampai hari ini proses berjalan dan nggak ada itu di Jawa Timur ya, di beberapa tempat yang kebetulan saya datang ya kan, itu belum ada laporan bahwa selama proses itu terjadi apa yang disebut dengan klaster sekolah. Iya. Bagaimana pelaksanaan PTM yang dilangsungkan di Jawa Timur, Pak Isa? Iya, justru kalau di Jawa Timur tidak dengan 50%, tapi dengan 25%. Kan? Jadi kalau lebih sedikit dong. 50% jumlah siswa dari jumlah total itu di Jawa Timur itu maksimum 25%. Artinya kalau misalkan ada 30 siswa, itu bukan 15 siswa yang masuk, tetapi cuma 6 ya kan, 6 sampai 7 siswa yang masuk tiap kelas. Dan kemudian pertemuan jadi gini, modelnya nanti ada hybrid ya, pertemuan langsung itu cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu, selebihnya adalah melalui daring kan begitu, sehingga dua-duanya proses bisa berjalan. Kenapa itu dilakukan? Karena proses belajar, model belajar seperti ini akan menjadi sebuah keniscayaan di masa yang akan datang. Iya. Ada berapa sekolah yang melakukan hal itu, Pak Isa? Sampai data ini ada sekitar 500-an sekolah di Jawa Timur yang menjalankan. Yang menjalankan hybrid ini ya. Sebagian masuk, sebagian melalui virtual. Ya, jadi setiap kelas itu dia bisa ketemu 4 kali tapi berbeda anaknya ya kan. Tapi setiap anak cuma punya kesempatan 1 kali dalam seminggu untuk bertemu. Iya, baik. Baik Pak Isa dan Dr. Lestri, kita buka line telepon. Kita undang pendengar yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan pendidikan tatap muka yang sudah dilakukan di masa pandemi seperti sekarang. Apa yang harus menjadi pedoman agar tetap sehat ya dalam pembelajaran tatap muka tersebut. Anda bisa hubungi kami sekarang di 021-5869.000, SMS atau WhatsApp di 081-180-6543. Kami masih bahas bersama Dr. Kestri Meher dan juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Pak Isa Ansori di 021-5869.000. Baik, Dok, ada beberapa hal barangkali yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ini berkaitan dengan PTM ya. Karena ada juga ini soal perbedaan pendapat antara Kemendikbudristek dan IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia maksudnya. Ikatan Dokter Indonesia menginginkan agar vaksinasi menjadi syarat bagi guru dan siswa yang ikut pembelajaran tatap muka ini. Sementara Kemendikbudristek lebih melihat zonanya. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini, Dok? Ya, kalau dinilai dari tujuan dan fungsi regulasinya ya sebenarnya seiring dan sejalan ya antara Kemendikbud dan IDI. Namun ada pertimbangan dari Kemendikbud tentang aturan PPKM dari masing-masing level yang harus diselaraskan dengan pendapat IDI tersebut ya. Yang harus kita ingat, tujuan dari kedua institusi ini ada
termasuk di dalamnya yaitu ID dan Kemendikbud ini tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat dari penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Tujuannya sebenarnya sama ya. Jadi kalau si Kemendikbud ini menyarankan bahwasannya kita tetap sekolah, tapi sesuai dengan aturan level PPKM masing-masing dari si provinsi tersebut. Nah, kalau si ID bilang kita harus vaksinasi, sebenarnya itu selaras dan sejalan. Dan tujuannya juga sama untuk memutus mata rantai. Nah, apakah ini menjadi hal yang perlu disikapi secara berlarut-larut, Dok, dengan perbedaan pendapat ini? Tidak, memang kan syarat tatap muka itu kalau menurut IDIA kita juga harus vaksinasi. Bahkan pemerintah menghimbau untuk semua masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi, dan itu tertuang juga di dalam si maksud dari si Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Sementara Kemendikbudristek ini mereka bilang sesuai dengan levelnya. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya mereka itu seiring dan sejalan. Jadi ada menurut pertimbangan dari si Kemendikbud bilang kita tetap muka, tapi sesuai dengan level PPKM provinsi kita, kata si Kemendikbud. Sementara ID bilang boleh buka sekolah, tapi semua peserta sekolah, semua orang yang di sekolah, guru, siswa, dan pekerja sekolah ataupun orang yang terlibat dalam sekolah harus melakukan vaksinasi. Kenapa kita harus divaksinasi? Mengingat lagi fungsi vaksin tersebut adalah memperkuat daya tahan tubuh untuk membentuk suatu antibodi. Nah, jadi apabila terinfeksi dengan COVID, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tujuan dari ID, selain memutus mata rantai. Sementara tujuan dari Kemendikbud berbicara bahwasannya kita sesuai dengan level PPKM kita. Kenapa sesuai dengan level PPKM kita? Nah, kalau misalnya si Kemendikbud ini, kan kita balik lagi ke peraturan. Masuknya si siswa itu dia tetap terbagi 50%, 50%, tidak sekaligus. Jadi tujuannya sebenarnya sama, cuman hanya bahasanya ataupun penyampaiannya yang berbeda. Maksud dan tujuannya sama, memutus mata rantai. Iya, memutus mata rantai tujuannya sama ya. Oke, sebelum saya ke Pak Isa, saya sapa dulu ada Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara. Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Pagi Pak, Pagi, Ibu, ya. Bapak narasumber. Ya, pagi. Ya, terutama buat Bu Desri ya. Jadi gini, kalau Ibu katakan apa yang dimaksud dengan ID dan Kementerian Pendidikan sama, menurut saya beda, Bu. Ya, jadi gini, apakah dari Satgas yang mengizinkan PTM ini sudah meyakini bahwa COVID ini sudah aman? Ya, kalau memang yakin, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau belum yakin, itu seakan-akan kita coba-coba dan mengorbankan anak-anak kita gitu loh. Ya, saya setuju memang PTM dibuka, tapi sesuai saran ID bahwa yang sudah divaksin. Nah, yang sudah divaksin adalah anak 12 tahun ke atas dan termasuk guru-guru dan pengawas-pengawasnya gitu loh. Ya, kenapa tidak dimulai dulu dari anak yang 12 tahun ke atas? Misalnya dari kelas 3 SMP yang memang perlu pendidikan yang mengejar ketinggalan sampai yang SMA ke atas gitu loh. Yeah. Nah, kalau yang SD segala itu sangat rawan sekali, Bu. Satu, selain mereka tidak ada perlindungan vaksin, ya, varian baru juga kan banyak menyerang anak-anak. Kedua, ya kita tidak memikirkan hanya di lingkungan sekolah, guru bisa jaga bagaimana transportasi mereka ke sekolah, pulang pergi gitu loh. Ya, sementara orang tua dalam kesulitan ekonomi tetap untuk berjuang dalam ekonomi gitu loh. Nah, ini yang tolong dipikirkan oleh pemangku kebijakan, dipikirkan matang-matang gitu loh. Ya, tolong yang kalau memang ini sejalan dengan ID yang sudah divaksin saja. Jadi yang 12 tahun ke atas ya dengan terbatas. Ya, sedangkan orang kerja aja di Jakarta dengan sudah dilonggarkan, yang non esensial baru diizinkan 25% Bu, yang WFO itu. Ya, di mana sekolah bisa sampai 50% gitu. Baik. Ya, tolong dipikirkan ya. Terima kasih Pak Petrus ya di Sunter, Jakarta Utara. Sebelum Dr. menanggapi ya, saya ke Pak Isansori dulu ya. Ini berkaitan dengan tadi vaksinasi yang menjadi syarat bagi siswa atau tenaga pendidik untuk membuka kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka, Pak Isa. Iya, itu kayak begini loh Mas.
kalau dalam agama itu ada wajib, ada sunnah ya kan. Ya, gitu. Nah kalau yang disampaikan oleh Pak Nadiem itu kan wajibnya mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri, kemudian instruksi Mendagri level 1 itu sampai level 3 sampai 1 itu menjalankan ini, dan itu tidak ada syarat divaksinasi ya kan. Sehingga menurut saya itu syarat wajibnya. Nah syarat sunahnya itu seperti yang disampaikan oleh ID, bahwa untuk lebih safe ya kan, maka kemudian dilakukan upayanya apa? Nah, pemerintah sudah melakukan progres kan, vaksinasi kepada masyarakat, vaksinasi kepada guru, kemudian kepada anak didik. Konon di Jawa Timur Mas, untuk SMA itu sudah hampir 90% ke atas ya kan, itu sudah divaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua 62-an gitu. Nah menurut saya itu syarat sunahnya. Nah tentu kita bicara tentang kenyamanan ya kan, kenyamanan anak belajar, sehingga akan lebih nyaman kalau kemudian semuanya sudah divaksin. Tapi apakah kalau mereka yang tidak divaksin tidak boleh ikut belajar PTM? Nah ketentuannya kembali kepada SKB 4 Menteri dan instruksi Mendagri pada level 3, level 1, saya kira dibolehkan dengan syarat memenuhi protokol kesehatan tadi. Saya kira ID itu menjadi nilai plus ya kan, sebagai syarat tambahan, tapi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Iya. Saya kira Baik. pemandangan Betul. Oke, Dr. Mas silakan bisa menanggapi tadi ya, kekhawatiran sebagian orang tua siswa atas pembelajaran tatap muka ini, Dok. Ya, pembelajaran tatap muka ini kan bukan ajang coba-coba ya, sudah seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, Henelpon ya, itu kita juga bukan coba, kita sudah memikirkan. Maka sebelum kita lakukan PTM ini, kita lakukan juga ada sosialisasi antara guru dan siswa dan seluruh yang terlibat di sekolah. Bagaimana sistem prokesnya? Jadi balik lagi ke prokesnya seperti apa. Nah, tadi poin pertama pas pembuka saya sudah menyebutkan bahwasannya ini loh peraturan dari Pak Menteri memutuskan bahwasannya surat keputusan itu dibuat loh bersama-sama bersama 4 menteri, bahwasannya syarat pertama ini berapa persen dalam kelas, syarat kedua adanya sifat, syarat ketiga itu harus ada prokes yang ketat, balik lagi ke situ ya, syarat keempat kita harus tahu betul kondisi medis dari si guru, kalau ada penyakit itu harus ada yang terkontrol dan tidak ada gejala COVID-19 ya. Nah yang keempat itu biasanya makan-makan itu tidak dibenarkan di lingkungan sekolah. Jadi balik lagi ke prokes yang ketat dan bukan ajang coba-coba. Kalau dibilang dari transportasi ataupun yang lain-lain, selama kita menjaga prokes, mudah-mudahan tidak ada lagi penularan. Jadi intinya balik lagi disiplin prokes, itu menurut saya. Iya, ini ada data yang cukup menarik ya sebetulnya dan sangat memprihatinkan, di mana ada 1.299 sekolah menjadi klaster COVID-19 saat PTM. 15.000 siswa positif ya. Ini data dari Kemendikbudristek Dikti ya. Nah, Ristek maksudnya. Kemudian Jawa Timur ya, ini di Jawa Timur menempati urutan tertinggi, Pak Isa. Jawa Timur tertinggi, kemudian disusul di Jawa Timur ada 164 klaster. Nah, berikutnya Jawa Barat 149 klaster, Jawa Tengah 132 klaster, dan Nusa Tenggara Timur 104 klaster. Maka apa yang disampaikan Pak Petrus tadi, jika memang kita belum siap sebetulnya, ya jangan coba-coba. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Pak Isa Ansori melihat hal itu, Pak Isa? Iya, saya ingin membandingkan begini, Mas. Ketika mal dibuka, ketika tempat wisata dibuka, itu kita pernah dengar adanya klaster mal, klaster wisata ya kan. Apalagi klaster narkoba kita nggak pernah dengar. Ada fakta memang ada anak-anak terpapar pada saat proses berlangsung pembelajaran tatap muka. Pertanyaan besarnya itu anak-anak itu terpapar di mana kan? Begitu. Apakah itu di sekolah atau di luar sekolah kan? Itu tidak ada data kan? Ada anak usia sekolah terpapar. Pertanyaan lanjutannya dia terpapar di mana itu kan tidak ada kejelasan. Nah menurut saya kalau saya membandingkan dengan yang tadi tidak ada klaster mall, klaster warkop dan sebagainya itu, maka ini perlu diperdalam
dia terpapar di mana, kan begitu. Karena menurut saya begini, mall, sekolah maupun warkop itu saya kira tempat-tempat yang punya perbedaan. Cara kita memandang sekolah itu mesti harus begini. Sekolah itu adalah tempat orang terdidik, tempat yang taat aturan, ya kan. Dan di sekolah itu taat protokol kesehatan, semua gurunya itu sudah divaksin, anak-anak juga sudah divaksin. Nah, kalau ini sudah dilakukan semua kan potensi untuk terjadi penyebaran itu kan sebenarnya nggak ada, kan? Kecil sekali. Nah, sehingga menurut saya data itu kemudian perlu dipertanyakan kembali, mereka terpapar di mana. Sehingga memang faktanya katakanlah anak-anak usia sekolah, tapi kan pertanyaannya apakah benar mereka terpapar di sekolah atau faktanya di tempat lain yang melaksanakan proses belajar PTM juga nggak ada apa-apa kan. Iya, artinya ini mesti didalami lagi ya. Tetapi dari katakanlah misal memang dia terpapar dari tempat yang lain. Saya ke Satgas, ke Dr. Gastri. Artinya ini perlu dilakukan apa? Semacam ditinjau ulang kebijakan 50% atau bagaimana, Dok? Mungkin kalau itu terjadi ya kita lakukan peninjauan atau evaluasi kembali. Seperti apa nantinya ketika evaluasi dilakukan dan rekomendasi diberikan kembali terhadap keberlanjutan PTM nanti, Ibu? Gimana? Iya, ketika dievaluasi dan diperlukan rekomendasi untuk keberlangsungan PTM ini, kira-kira akan seperti apa rekomendasi yang disampaikan oleh setelah PTM berlangsung ya, apabila ada penlonjakan kasus ya ataupun ada klaster, tapi di sini bukan berarti kita menunggu ya, kita mengevaluasi. Nah, kalau memang berjalan lancar, mungkin kita lanjutkan. Namun apabila ada halangan ataupun terjadi klaster-klaster yang tidak diinginkan, kita akan mengevaluasi kembali untuk PTM ini sesuai dengan level PPKM dari setiap masing-masing provinsi. Tergantung wilayah ya, maksudnya ketika ditemukan klaster ini di wilayah tersebutlah yang tentu akan dilakukan evaluasi dan rekomendasi selanjutnya. Katakan Pak Isa tadi, untuk PTM ini kan sebenarnya kita lakukan untuk level 1 sampai level 3. Kalau untuk level 4 kan tidak diberlakukan sama sekali. Jadi kita evaluasi, kita nilai kembali, dan setiap masing-masing level PPKM itu kan memiliki aturan yang berbeda-beda. Iya. Tadi ada data yang disebutkan oleh Kemendikbudristek itu adalah data PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Sebanyak 1.299 sekolah yang menjadi klaster itu tersebar di beberapa provinsi. Nah, apakah Satgas juga bisa memberikan, katakanlah merekomendasikan ini, mencermati kekhawatiran yang terjadi pada orang tua ya, ketika rekomendasi misalnya mereka yang boleh PTM adalah yang sudah divaksin siswanya. Nah, ini mungkin akan memberikan rasa aman, termasuk juga orang tua merasa lebih tenang ketika melepas anaknya untuk PTM tersebut, Bu Dokter. Iya. Jadi kalau misalnya untuk yang PAUD itu ya, di sini kita kan tadi sebelumnya saya sudah bilang juga, sebelum kita buka PTM ini harusnya ada sosialisasi. Nah, kenapa bisa terjadi klaster? Berarti kan di sini ada kelalaian atau keabaian terhadap prokes tersebut. Nah, inilah yang harus kita evaluasi. Oke, jadi tentu secara menyeluruh ya, di mana wilayah yang terbanyak adanya klaster ini yang akan dievaluasi secara menyeluruh. Baik, Dr. Gastri dan Pak Isa, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan. Dan setelah ini kami juga masih buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021
yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/Xscouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina Xscouts. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih bahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang telah digelar di banyak daerah di Indonesia dan bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap aman bagi siswa-siswi kita. Kami masih bahas bersama Dr. Kestri Meher MKes, kemudian anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Isa Ansori. Nah, Pak Isa, kita lanjut dulu Pak Isa ya. Nah, apa yang kekhawatiran masyarakat tadi Pak Isa, seperti yang disampaikan Pak Lukas misalnya, bahwa yang boleh melakukan tatap muka secara terbatas ini adalah yang sudah divaksin. Nah, apakah itu suatu keharusan atau memang sebetulnya yang belum divaksin juga bisa dengan cara yang sangat terbatas dan sangat ketat dalam protokol kesehatan, Pak Isa? Ya, kalau bicara aturan, itu kan yang tidak boleh hanya level 4, ya kan? Ya. Yang boleh itu level 3 sampai 1, dan itu tanpa terkecuali, ya kan? Artinya boleh TK, boleh SD, boleh SMP, maupun boleh SMA. Itu ketentuannya. Nah, kalau bicara kemudian aturan keamanan, tentu kemudian ada pilihan. Ya, ada pilihan. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah PTM ini kan bukan sebuah keharusan. PTM itu adalah opsi pilihan, karena sebelum melaksanakan PTM itu syaratnya harus ada persetujuan orang tua. Nah, kalau orang tua katakanlah belum menyetujui anak-anaknya ikut PTM, maka kemudian anak bisa belajar lewat daring, dan itu sekolah harus melayani. Nah, kalau mereka sudah siap, maka sekolah juga melayani. Nah, saya kira ini prinsip keadilan kan, yang siap dilayani, yang tidak siap juga dilayani kan. Nah, menurut saya ini menjadi penting. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu, saya kira itu juga harus diperhatikan, bahwa sekolah perlu aman. Nah, upaya aman ini yang saya kira sedang dilakukan oleh pemerintah, melakukan tracking ya, kemudian melakukan vaksinasi baik kepada tenaga pendidikan, kemudian kepada siswa dan sebagainya. Saya kira itu sudah dijalankan. Sehingga yang perlu kita kuatkan sekarang itu bagaimana kita tetap disiplin, mentaati protokol kesehatan selama proses-proses PTM yang dijalankan. Saya kira itu yang menjadi penting. Iya, baik. Yang juga harus diperhatikan adalah perilaku siswa ya, tentunya, dan pengajar sebelum dan setelah PTM. Karena bila tidak disiplin bisa berpotensi menularkan COVID. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Karena Pak Isa ya, kebanyakan apalagi pada usia dini misalnya di sekolah di luar, iya, di gimana? Para sekolah dengan ya orang tua itu sudah ada komitmen, misalkan pulang jam 9, kemudian anak-anak tidak boleh keluar, kemudian jam berapa orang tua menjemput, itu ada koordinasi dengan petugas lapangan ya, yang kemudian mencari siapa, kemudian sehingga menurut saya di tingkat sekolah itu yang menjadi syarat protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik. Iya, Dr. Kestri, apa yang harus diperhatikan dalam hal tadi perilaku siswa dan pengajar sebelum dan sesudah PTM ini? Ya, sebelumnya tadi juga sudah disebutkan ya, saya hanya menambahin sedikit aja dari Pak Isa ya. Sebelum dilakukan PTM harus ada sosialisasi guru, siswa, dan seluruh yang terlibat di sekolah. Bagaimana menjaga protokol kesehatan, dan setelah itu kita lakukan evaluasi terhadap prokes di awal dilakukan PTM. Jadi kita dapat menilai efektifkah proses lingkungan sekolah untuk dalam mencegah COVID-19 ini.
Jadi saya hanya menambahkan sosialisasi dulu yang penting, terutama untuk prokesnya. Apakah sekolah dan siswa serta guru mampu dan efektifkah setelah dilakukan itu? Iya, bagaimana sebaiknya sosialisasi dilakukan? Apakah secara berkala dilakukan atau ketika hanya akan dilangsungkan pembelajaran tatap muka ini, Dok? Ya, kita nilai dulu sebelum si sosialisasi ini kita lakukan sebelum PTM ya. Kita lakukan, setelah kita lakukan, nah kita nilai kalau sudah mampu dibuka. Udah, setelah dilakukan pun PTM, kita nilai lagi apakah setelah dilakukan PTM ini dengan pengajaran sosialisasi itu adakah klaster atau tidak, ataukah adakah yang terpapar atau tidak. Jadi setelah kita nilai, kalau layak kita izinkan, namun kalau tidak layak mungkin kita tinjau kembali. Ya, saya bacakan beberapa tanggapan pendengar, diantaranya dari Pak Edi Wijaya. Bentuk relawan gratis, ya, bentuk relawan gratis untuk belajar jarak jauh untuk anak SD dan SMP, ya, Pak Edi Wijaya. Kemudian Pak Hartono, yang terpenting adalah sehat pertama, kemudian vaksin. Tapi kalau tidak vaksin, harus dipastikan protokol kesehatan secara ketat, ya, sangat dikontrol, apalagi anak-anak usia dini. Nah, ini tanggapannya. Pak Isa mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu, Pak Isa. Ya, jadi gini, proses belajar itu kan nggak bisa digeneralisasi, Pak. Kemudian bahwa belajar jarak jauh itu sebuah solusi proses belajar di masa pandemi. Nggak bisa begitu, kan begitu. Karena belajar jarak jauh itu kan ibarat orang sakit panas, itu kan obatnya kan nggak kemudian harus semuanya paracetamol, kan gitu. Tapi panas itu macam-macam obatnya, kan. Kalau panasnya tipes mungkin beda, kan begitu. Nah, dalam proses belajar itu juga begitu. Mungkin PTM belajar jarak jauh itu kalau kita bicara tentang filosofi pendidikan itu, teknologi itu akan bisa dicapai yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memang sudah familiar terhadap itu. Menurut saya belajar teknologi mungkin akan bisa lebih tepat, ya kan, di tengah pandemi itu dijalankan untuk anak-anak usia SMA ke atas, ya kan. Saya sebagai pengajar di perguruan tinggi, mengajar mahasiswa saya menikmati dengan cara online, kan, karena bisa di mana-mana, kemudian bisa lebih tereksplorasi, ya kan. Nah, sehingga mahasiswa saya juga bisa punya waktu banyak, kan begitu. Tapi apakah ini bisa dipakai untuk anak-anak SMP, anak-anak SD misalkan seperti itu? Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nggak bisa, anak-anak berkebutuhan khusus itu butuh sentuhan, butuh suara, dan sebagainya. Sehingga menurut saya proses belajar ini menjadi opsi. PTM itu belajar jarak jauh itu kapan dilakukan dan kapan itu harus ditinggalkan dan kita ganti dengan PTM. Nah, saya kira kita melihat situasi di lapangan, nggak bisa kita generalisir bahwa di situasi pandemi ini kemudian semua harus jarak jauh dan itu menjadi sebuah solusi. Nggak begitu. Sehingga menurut saya case by case, pendekatan lokal itu menjadi sangat penting, ya kan. Nah, saya sepakat dengan Bu Dokter tadi. Penanganan PTM itu tidak bisa kemudian kalau datanya begini kemudian ditutup semua, nggak bisa begitu, tapi dilihat per daerah levelnya seperti apa, sehingga kemudian pendekatannya juga akan lebih pas, ya kan, terhadap persoalan masing-masing daerah tadi. Iya, ya, saya baca tanggapan dari Pak Henry di Jakarta Timur, ya. Disebutkan bahwa jangan pernah coba-coba karena masa pandemi belum berakhir. Ini hanya tengah landai saja. Nah, saya setuju bahwa yang boleh tatap muka hanya yang sudah divaksin. Kalau guru dan tenaga pendidik pasti sudah divaksin. Tetapi siswanya dipastikan harus divaksin. Yang belum divaksin bisa mengikuti pendidikan secara daring. Nah, Dok, bisa ditanggapi dulu, Dok. Silakan. Ya, kita mengingat lagi ya, di suatu apabila sekolah itu kita tidak paksakan untuk PTM, ya. Sebelum dilakukan PTM, orang tua juga kita
tanya apakah setuju untuk dilakukan PTM. Kalau tidak setuju, biasanya ikut tetap daring ya. Kita mengingat lagi kalau suatu wilayah mengalami penyebaran pandemik yang parah, maka tidak dipaksakan untuk melakukan PTM tersebut ya. Balik lagi seperti yang sebelumnya berapa kali disebutkan ya, tergantung levelnya. Nah, intinya kalau zona merah dan orange jangan memaksa kita untuk membuka sekolah. Belajar tatap muka itu kan perlu persiapan yang matang. Nah, setidaknya ada 3 indikator yang harus kita penuhi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan sosial. Nah, sekolah juga harus ada pendampingnya seperti yang dikatakan di SK 4 Menteri tadi bersama ya, sekolah harus ada pendampingan. Nah, dalam hal ini bisa puskesmas, klinik, dan lainnya. Jadi bisa bekerja sama. Karena pandemi ini kan situasi yang dinamis. Harus tentu dievaluasi dan dimonitor secara berkala. Dan terus dikombinasikan dengan aspek lainnya, yaitu kesehatan mental, pendidikan, dan sosialnya juga. Jadi balik lagi, PTM ini tidak boleh dipaksakan, tergantung juga dengan level suatu provinsi. Kalau misalnya bicara vaksinasi, nah seperti dikatakan Pak Isa tadi, memang baiknya kan divaksinasi itu kalau bisa yang dibuka itu yang memang sudah 12 tahun ke atas yang telah menerima vaksinasi, karena salah satu tujuan dari vaksinasi itu adalah memutus mata rantai. Iya, lalu berapa jumlah ideal siswa yang bisa hadir dalam satu kelas dalam PTM ini, Bu? Idealnya itu 50% seperti dikatakan tadi ya, jadi 50% dan kita juga menyiapkan shift-shiftnya. Ada yang 15, misalnya di hari Senin nih 50%, nah di hari Selasanya misalnya 50%, nah jadi dia tidak semuanya masuk, udah gitu masuk pun 50%, itu ada juga syaratnya, menjaga jarak itu 1,5 meter ya, tempat duduknya, mejanya. Jadi bukan asal kita buka sembarang buka, tapi memang sudah ada protapnya dan memang sudah ada aturannya. Iya, iya baik. Ini pertanyaan atau saran ini sebetulnya dari Pak Lukman. PAUD, mulai dari tingkat PAUD, kemudian TK sampai SD, sebaiknya pendidikan dilakukan daring saja, lebih aman. Nah, kalau SMP, SMA, dan kuliah boleh PTM dilangsungkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Pak Tommy di Bogor. Pak Tommy, halo Pak Tommy. Halo. Ya, silakan Pak Tommy. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Tommy. Terima kasih. Ini mengenai PTM tadi disebutin juga clue-nya oleh Ibu narasumber ya. Yang memang yang lucu gini, yang sudah divaksinasi itu kan 12 tahun ke atas. Tapi yang tatap muka justru yang anak-anak nih. Ini sangat, menurut saya sih sangat beresiko ya. Itu sangat berisiko untuk penularan COVID-19 ini. Itu satu. Yang kedua, saya ada baca kemarin di portal berita itu mengenai klaster. Klaster anak-anak sekolah yang melaksanakan PTM. Ini harusnya bisa jadi bisa menjadi bahan review mengenai kejadian ini. Harusnya kan ini sudah dapat diantisipasi ya, itu yang kedua. Yang ketiga mengenai biaya sekolah. Ini yang perlu juga disoroti mengenai biaya sekolah. Saya banyak mendengar mengenai biaya sekolah ini. Sekolahnya online, tidak menggunakan fasilitas sekolah segala macam, tapi beban atau biaya itu meskipun ada penyesuaian juga masih diberikan, masih dikenakan gitu ya. Signifikan ini juga perlu diperhatikan. Selain juga tadi mental health juga iya. Memang saya setuju sih kalau anak kebanyakan di online itu dia kurang sosialisasi ya Pak ya. Itu sangat penting juga sih untuk pengembangan bersosialisasi. Cuman tetap harus dengan protokol kesehatan yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ya, ke Pak Isa bisa menanggapi dulu Pak Isa, silakan. Tadi ada Pak Lukman ya, mengenai PAUD, TK sampai SD, ya sebaiknya jangan tatap muka. Saya kepingin begini, kalau kita mengasah pisau itu, kita mau asah di sisi tumpulnya atau di sisi tajamnya kan? Nah, ini pertanyaan dasarnya kan. Kalau kita asah itu di sisi tumpulnya, apa bisa tajam? Bisa, tapi butuh waktu yang lama kan begitu.
Nah, kalau kita asal dari sisi yang tajam itu energinya sedikit sekali. Nah, kembali pada proses PTM. Nah, proses belajar jarak jauh itu kan hanya bisa dilakukan, hanya tepat dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah usia SMA ke atas kan. Nah, kenapa itu penting? Karena di usia-usia dasar itu butuh keteladanan, butuh sentuhan, butuh membangun sikap-sikap dasar gotong royong, menghargai dan sebagainya sebagai pondasi dasar. Nah, kalau itu kemudian dihilangkan, dicabut ya kan, itu akan berdampak kan pada perilaku anak-anak kita ke depan. Sehingga menurut saya, apakah tidak bisa tingkat SD dilaksanakan belajar lewat jarak jauh? Bisa, tapi ibarat mengasah pisau dari sisi tumpulnya kan begitu. Sehingga anak-anak akan kehilangan sosialisasi, kehilangan kepekaan, kehilangan gotong royong, menghargai kehilangan semuanya. Nah, ini kalau diteruskan itu akan jadi persoalan bagi bangsa ini. Nah, sehingga menurut saya PTM maupun daring itu adalah sebuah pilihan ke depan. Jadi belajar kita ke depan itu jangan dibayangkan kemudian kembali konvensional, enggak. PTM dan hybrid learning itu paduan antara jarak jauh dan tatap muka itu menjadi sebuah keniscayaan belajar kita ke depan, sehingga itu akan menjadi pilihan. Saya justru di diskusi dengan kawan-kawan Kemendikbud, ke depan itu sekolah cukup 1 hari atau 2 hari ketemu di sekolah, selebihnya konsultasi, selebihnya lewat online. Nah, itu belajar masa depan, sehingga menurut saya keselamatan, kehati-hatian itu penting kita pegang, tetapi ketepatan dalam menggunakan metode dalam dua proses belajar itu menjadi sebuah hal yang penting untuk mencerdaskan anak-anak kita. Iya, baik. Saya sampaikan tanggapan dari Pak Oscar Tumiwa sebelum ke Dr. Kestri ya. Pak Oscar Tumiwa, selama penerbangan internasional masih dibuka dan semua masyarakat belum divaksin dan penyebaran virus masih berlangsung, sebaiknya sekolah tatap muka ditunda sampai akhir tahun 2021. Melihat tetangga kita Singapura yang mencoba hidup berdampingan dengan virus tersebut dan gagal, dan sekarang rumah sakitnya overload. Nah, ini harus diperhatikan juga. Saya sapa ada Pak Sahrial, setelah ini bisa ditanggapi. Pak Sahrial di Medan. Silakan Pak Sahrial. Ya, selamat pagi Elcinta. Pagi, silakan Pak. Selamat pagi para narasumber. Saya mau nanya sama dokter, dokter yang namanya? Iya, Dokter Meher, silakan, Dokter Kestri Meher. Oh iya, sama Dokter Kestri ya. Ya. Ini soal vaksin, kayaknya masih membingungkan. Ahli-ahli kesehatan bilang kalau udah divaksin 2 kali, kalau sampai kena, dampaknya cuma ringan-ringan saja. Nah, 5 dokter dari Bangkalan udah 2 kali divaksin, kena juga, mati juga. Apa kematiannya itu cuma dianggap ringan-ringan saja. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sahrial. Ya, langsung ditanggapi Pak Dokter. Ya, kita mengingat kembali fungsi vaksin bukan untuk menyembuhkan COVID ya. Fungsi vaksin adalah untuk menambah kekebalan tubuh kita ya. Jadi di mana ketika kita terpapar COVID, nah tubuh sudah mengenali terhadap infeksi tersebut sehingga tidak memiliki gejala yang berat. Kalau dibilang setelah divaksin 2 kali kemudian meninggal, apakah ada komorbidnya, apakah ada faktor pemberatnya, itu dulu yang harus kita evaluasi. Maka dikatakan bahwasannya ketika terkena COVID-19 dia ada komorbidnya atau ada faktor pemberatnya, itu dikatakan tidak boleh dirawat isolasi secara mandiri, harus dirawat di rumah sakit. Kenapa harus dirawat di rumah sakit? Berarti kan butuh perhatian khusus. Nah, di sini terputus ya, saya nggak tahu apakah ada komorbid atau enggak, tapi mengingat kembali fungsi vaksin bukanlah untuk mengobatin, atau apabila kita sudah vaksin bukan berarti kita tidak bisa terkena atau tidak bisa terinfeksi, karena vaksin adalah perlindungan untuk diri kita agar tidak terjadi keadaan yang lebih berat. Tetap lagi balik disiplin prokes, ketat terhadap prokes. Terima kasih. Iya, baik. Dr. Kestri dan juga Pak Isa, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut di sesi terakhir. Kami masih buka line telepon untuk pendengar di 0215869000.
Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter Elshinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial Elshinta. Pendengar, di masa pandemi ini, tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru, kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan secara ketat untuk keselamatan para siswa dan tenaga pengajarnya. Kami masih bahas bersama Dr. Kestri Mehremkes, Satgas Penanganan COVID-19 Bagian Pelindungan Tenaga Kesehatan, dan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori. Kami masih buka line telepon untuk satu pendengar terakhir di 0215869000 atau SMS masih bisa Anda sampaikan di 081-180-6543. Saya ke Pak Isa Ansori. Pak Isa, dari beberapa tanggapan masyarakat tadi, ada kekhawatiran bahwa pendidikan tatap muka masih sangat berisiko apalagi dilakukan pada anak-anak usia dini, Pak Isa. Iya, saya sepakat kan, dalam hidup itu selalu ada pilihan, dan setiap pilihan itu pasti ada resiko. Ya. Itu penting yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Ya. Sehingga menurut saya, hidup itu kan selalu harus bergerak. Ya kan? Tidak bisa kemudian ini belum berakhir, kita diem itu kan akan terjadi kematian kan bagi yang diem itu. Sehingga menurut saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, berjalan simultan. PTM dibuka dengan memperkuat protokol kesehatan, tenaga pendidik, siswa kemudian semua diupayakan sudah melakukan vaksinasi, dan kemudian tinggal kemudian keterlibatan masyarakat, ya kan. Nah, saya kira keterlibatan masyarakat menjadi penting, ya kan. Tetapi yang harus diingatkan, tidak semua masyarakat itu punya waktu yang sama seperti kita, ya kan. Ada orang yang harus bekerja, kalau tidak bekerja tidak dapat duit, tidak bisa makan, sementara anaknya harus sekolah. Nah, ini pilihan-pilihan. Sehingga kemudian setiap pilihan mesti harus kita hargai, mesti harus kita apresiasi. Nah, saya memandang begini, negara ini kan harus hadir di setiap apa yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga bagi mereka yang tidak punya waktu untuk mendampingi anak dengan alasan ekonomi, dengan alasan macam-macam tadi, negara harus hadir untuk membantu. Nah, dalam konteks pendidikan, dibukanya PTM itu negara hadir membantu, sehingga orang tua bisa beraktivitas. Nah, bagi mereka yang punya waktu, punya uang, tentu saya kira nggak akan punya waktu bisa mendampingi anaknya belajar, ya kan gitu. Mereka bisa menghadirkan guru les dan sebagainya. Nah, menurut saya semua kita apresiasi, semua kita hargai. Yang penting bagaimana proses belajar bisa berjalan, tetapi anak-anak juga terjaga kesehatan. Saya kira itu yang menjadi penting. Ya, Pak Isa, lalu bagaimana dengan keputusan pemerintah yang menyerahkan kepada orang tua siswa ya mengenai pilihan bisa mengikutkan PTM ataupun secara daring? Nah, itu tadi Mas, bagi mereka yang bisa mendatangkan guru les,
punya sarana prasarana itu kan opsi. Mereka bisa belajar di rumah kok. Tidak dipaksa kok. Karena sebelum PTM itu betul apa yang dikatakan oleh Bu Dr. Kestri tadi, ada sosialisasi. Nah, salah satu sosialisasinya itu PTM itu bisa dijalankan kalau ada persetujuan orang tua. Nah, kalau orang tuanya tidak ngerti, maka anaknya juga tetap belajar di rumah, tidak dipaksakan untuk datang. Nah, bagi yang di rumah, sekolah tetap harus melayani. Jadi di sekolah itu ada 2 tim, Mas. Sekolah itu ada 2 tim. Ada tim yang kalau memang terjadi PTM, maka dijalankan dengan PTM. Bagi siswa yang di rumah, secara tidak langsung itu mereka bisa mengikuti proses belajar yang online tadi. Sehingga sebetulnya nggak ada yang tidak dilayani, dan ini menjadi sebuah keniscayaan. Nanti kita ke depan itu ada yang belajar di kelas, ada yang belajar di luar kelas, tapi semuanya bisa hadir dalam sebuah kelas virtual yang sama. Indonesia akan mengalami banyak hal, perubahan-perubahan yang kemarin itu harus cara berpikir kita kemarin itu harus kita tanggalkan dulu, dan kita menatap ke depan. Pendidikan kita ke depan itu menggunakan 2 pendekatan tadi yang orang mengenal dengan hybrid learning tadi. Ada jarak jauh dan ada juga tatap muka. Iya. Tanggapan dari Pak Fahmi di Ciracas, sebaiknya memang tatap muka ditiadakan bagi anak-anak usia dini tingkat TK, PAUD, TK, dan SD. Tatap muka hanya diperbolehkan bagi anak usia SMP ke atas dan sudah divaksin. Kemudian dari Pak Khairul, tidak apa-apa sebetulnya PAUD atau TK, SD, tatap muka menggelar tatap muka secara terbatas. Toh mereka juga perlu sosialisasi, asal dilakukan dengan sangat-sangat ketat protokol kesehatan. Nah, ini ada 2 pendapat yang berbeda ya, Dr. Kestri, silakan ditanggapi, Dok. Ya, pendapat yang pertama itu mungkin benar ya, bahwa sebaiknya yang sudah divaksin baru boleh kita lakukan PTM. Tapi yang kedua juga tidak salah, benar. Untuk PAUD dan SD sudah ada peraturan tadi, dipertegas lagi bahwasanya untuk PAUD, SD terutama yang belum bisa menerima vaksinasi itu harus ada pendampingan. Tujuan dari pendampingan adalah tetap lagi balik ke prokes untuk menilai prokes anak tersebut, karena kan kita mengingat nih usia anak-anak ini belum paham ya, belum pasif betul untuk mereka paham terhadap prokes ini. Jadi itulah tugas pendamping untuk dilakukannya, itulah tugas pendamping untuk mengingatkan si anak terhadap disiplin prokes tersebut. Jadi keduanya tidak salah, tapi memang kalau untuk si PAUD dan si SD tersebut itu memang ada peraturannya, harus ada pendampingan. Jadi itulah yang kira-kira dapat saya sampaikan. Iya, tanggapan dari Pak Haryanto, anak saya kuliah sudah tahun kedua tapi nggak pernah lihat kampus. Tapi nggak pernah kampus karena pandemi ya. Kemudian sudah divaksin. Nah, saya berharap agar bisa tatap muka dilangsungkan. Kemudian yang lain sama, ini pro kontra, tapi berharap agar pemerintah bisa mengambil sikap yang cukup tegas ya, tidak menyerahkan kepada orang tua pilihan tersebut. Pak Isa, bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi negara ini kan fungsinya melindungi, tapi juga harus melayani kan. Nah, melayani siapa? Melayani semua, baik itu tadi yang misalkan masih berkeinginan untuk jarak jauh ya juga harus dilayani. Yang ingin tatap muka juga harus mesti dilayani. Dan itulah fungsi hadirnya negara menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Saya kira kita tetap dorong pemerintah untuk memastikan sampai kapan ini bisa berakhir. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir kan. Tapi selama proses menunggu berakhirnya yang tidak ada yang bisa memastikan ini, kita tidak boleh berhenti. Kita mesti harus berusaha terus, sehingga apa? Kita juga tidak, yang dikhawatirkan banyak orang itu kan terjadi learning loss ya kan, kehilangan kesempatan belajar yang baik. Kalau belajar tatap muka aja belum tentu bisa maksimal, apalagi belajar lewat seperti ini kan ya kan, sehingga akan semakin tidak maksimal. Hari ini mungkin tidak kita rasakan ya kan, tapi 10 tahun lagi ke depan kita akan merasakan dampak dari anak-anak tidak belajar yang maksimal ini kan. Sehingga pilihan-pilihan tetap yang harus kita utamakan adalah kesehatan penting, bangsa ini menjadi pinter, bangsa ini menjadi cerdas juga penting, sehingga bisa berjalan seiring kan.
Ya, Pak Isa, apa yang harus dilakukan pemerintah ya terkait dengan temuan klaster baru saat PTM dilakukan? Nah, ini apakah itu tertularnya di sekolah atau tidak? Tetapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Isa? Nah, menurut saya kan ibarat penyakit itu kan harus tahu persis ya kan penyakitnya itu apa sehingga diagnosanya bagus, tepat, dan formula obatnya juga bisa tepat. Penyampaian bahwa terjadi sekian banyak itu kan sesuatu yang masih absurd ya kan, tidak jelas terjadinya di mana, kemudian bentuknya kayak apa ya kan, tapi bahwa ada fakta anak-anak terpapar kan, itu fakta kan, sehingga menurut saya yang harus kita perkuat adalah protokol kesehatan ya kan, kita perkuat protokol kesehatan yang kemudian harus kita tanamkan di dalam benak kita masing-masing. Itu sekali lagi jangan anggap sekolah itu tempat yang jorok, tempat yang tertib. Jangan, sekolah itu tempat yang tertib, tempat yang terdidik, sehingga kita harus memandang sekolah itu akan membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID, terutama terhadap anak-anak. Mereka masuk sekolah, ada pengawasan guru dan sebagainya. Enggak, saya kemudian menjadi bertanya kalau itu di sekolah, saya kira agak jauh lah kan. Ya. Oke, baik. Dr. Gastri, terakhir sekaligus imbauan kepada para orang tua ya yang hari ini masih resah terkait dengan PTM secara terbatas ini, apalagi dengan temuan klaster baru ya PTM di beberapa provinsi. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan ya, pembelajaran tatap muka di sekolah itu adalah memang hal yang utama, sebab hal itu merupakan bagian penting proses pendidikan yang tak tergantikan oleh pembelajaran daring. Maka pembelajaran tatap muka harus dilihat sebagai sarana utama pendidikan. Namun sebaliknya, belajar daring bukanlah kodrat pendidikan. Belajar dalam perjumpaan itu sejatinya pendidikan. Tapi dalam pendidikan tentu belajar daring dapat bermanfaat dalam situasi tertentu seperti saat ini, suatu situasi pandemi COVID-19. Namun kalau suatu wilayah tidak ada lockdown, sekolah harus dibuka dengan disiplin yang ketat, prokes yang ketat. Jadi salah satu kalau ada pemahaman sekolah harus ditutup untuk menjaga itu adalah perlu dipertimbangkan kembali ya, sebab masalah sekolah bukan hanya masalah kesehatan, namun adalah masalah generasi, masa depan suatu bangsa. Ini yang harus dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, Dr. Gastri dan Pak Isa Ansori, terima kasih sudah bersama kami. Semoga anak-anak kita selalu sehat ya, dalam keadaan sehat. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Isa, Pak Suwiryo. Selamat siang. Ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian tadi Dr. Gastri Meher MKes, Satgas Penanganan COVID-19 Bagian Perlindungan Tenaga Kesehatan, dan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Isa Ansori.